Hari ini kita akan belajar 3.2 menganalisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi KD 3.2. Materi ini ada di kelas 10 semester 1. 3.2 ini yang akan kita pelajari yaitu tentang masalah ekonomi, sistem ekonomi, kemudian sistem ekonomi yang ada di Indonesia. Masalah ekonomi ini sudah dibahas, yaitu ada yang klasik dan modern. Yang klasik itu berkaitan dengan konsumsi, produksi, dan distribusi. Sementara yang modern ini harus bisa menjawab 3 pertanyaan, yaitu what, barang apa yang diproduksi, how, bagaimana cara memproduksinya, kemudian for whom, untuk siapa barang itu diproduksi. Kemudian yang kedua ini adalah sistem ekonomi. Sistem ekonomi itu apa toh? Sistem ekonomi itu adalah cara dari suatu negara untuk mengatur kegiatan ekonominya. Tiap-tiap negara sistem ekonomi itu tidak sama, tergantung dari karakteristik dari masyarakat negara yang bersangkutan. Sistem ekonomi itu bermacam-macam, ya. Ini kita kenal ada sistem ekonomi tradisional. Yang kedua ada sistem ekonomi liberal atau sistem ekonomi pasar. Kemudian yang ketiga ada sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando atau terpusat. Kemudian karena sistem ekonomi liberal itu semuanya dikuasai oleh swasta, ya, kegiatan ekonominya, sementara yang komando, sistem ekonomi komando itu semuanya dikuasai oleh, ya, kegiatan ekonomi semuanya diserahkan atau dikuasai oleh pemerintah pusat, maka muncullah sistem ekonomi campuran, yaitu campuran dari liberal dan komando. Nah, sekarang pada pertemuan kali ini kita akan membahas sistem ekonomi yang ada di Indonesia. Sistem ekonomi yang digunakan di Indonesia itu apa? Nah, sistem ekonomi di Indonesia itu kita kenal adalah demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi ini menunjukkan bahwa produksi yang dikerjakan, ya, produksi itu dikerjakan oleh semua masyarakat. Dan sistem ekonomi yang ada di Indonesia itu berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta GBHN, sehingga sistem ekonomi di Indonesia ini berdasarkan yaitu sistem demokrasi Pancasila. Jadi selain 4 tadi kita untuk di Indonesia kita mengenal sistem demokrasi ekonomi Pancasila. Sistem perekonomian yang ada di Indonesia itu karakternya, ciri-cirinya itu apa saja? Itu menurut Undang-Undang Dasar 1945, terutama pasal 33. Yang pertama, bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Nah, ini yang paling cocok ini adalah koperasi, ya. Kemudian yang nomor 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa ini cabang yang penting yang menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai negara melalui apa? Yaitu melalui BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Berarti yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak bagaimana? Itu nanti bisa diserahkan kepada swasta. Kita mengenal adanya BUMS. Kemudian yang ketiga, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi dari sini kita sudah mengenal bahwa di Indonesia
itu ada 3, yaitu badan usahanya ada 3, yaitu ada koperasi, ada BUMN, dan ada juga BUMS. Kemudian yang keempat, perekonomian berdasar atas asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Yang keempat, ini kita melihat bahwa sekarang ini di Indonesia ini kita mengenal ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan di sini kita mengenal yaitu di Indonesia ini untuk golongan menengah, ya, golongan menengah, mikro, usaha kecil yang kita kenal dengan UMKM itu dilindungi oleh negara. Kemudian kita lihat, coba ini ada prinsip kebersamaan. Dalam arti apa? Yang berkaitan dengan UMKM, usaha kecil menengah, ya, usaha kecil menengah. Usaha kecil dan menengah, ya, asas kebersamaan di sini ini diharapkan bahwa UMKM, ya, ini nanti bisa secara bersama-sama, ya, didorong secara bersama-sama sehingga UMKM ini nanti bisa mensejahterakan rakyat. Kemudian yang kedua adalah efisiensi. Yang dimaksud efisiensi berkeadilan ini nanti usaha UMKM itu diharapkan ini nanti akan adil, kondusif, dan juga berdaya saing. Kemudian yang berikutnya itu adalah berkelanjutan, bahwa ini nanti melalui UMKM ini nanti diharapkan akan terbentuk perekonomian yang tangguh dan juga mandiri. Kemudian berikutnya itu adalah berwawasan lingkungan. Diharapkan ini nanti UMKM itu nanti akan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Kemudian kemandirian. Diharapkan ini nanti UMKM itu nanti akan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian. Kemudian di sini ada ini, ya, menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Ini nanti diharapkan bahwa UMKM ini nanti harus ini menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional. Dan ini nanti UMKM itu merupakan bagian dari ekonomi nasional. Sistem ekonomi Pancasila atau sistem demokrasi ekonomi Pancasila ini harus ada hal-hal yang perlu dihindarkan, ya. Yang dihindari ini adalah merupakan ciri-ciri negatif dari sistem demokrasi Pancasila. Yang pertama adalah sistem ekonomi liberal. Liberal ini bebas, jadi sistem ini nanti harus dihindarkan. Karena apa? Karena ini terjadi eksploitasi terhadap manusia, dan ini di Indonesia ini tidak cocok, ya. Kemudian yang kedua, ini adalah yang harus dihindarkan itu adalah sistem ekonomi komando. Komando ini semuanya ini kegiatan ekonomi semuanya dikuasai oleh pemerintah pusat, sehingga ini nanti akan mematikan potensi serta daya kreasi ekonomi swasta. Ini juga perlu dihindarkan. Kemudian yang ketiga, ini adanya persaingan yang tidak sehat. Nah, dengan adanya yang liberal ataupun yang komando yang perlu dihindarkan, ini nanti juga persaingan yang tidak sehat ini juga tidak boleh, dan juga pemusatan kekuatan ekonomi yang nanti akan terjadinya suatu monopoli ini juga perlu dihindarkan, karena semua ini akan merugikan masyarakat.
kita lihat di dalam Undang-Undang Dasar 45 khususnya pasal 33 itu nilai-nilai apakah yang ada di dalam perekonomian yang ada di Indonesia. Yang pertama, nilai ini yang pertama adalah kekeluargaan, kemudian kerjasama, kemudian gotong royong, kemudian keadilan, kemudian yang kelima itu adalah nilai kemandirian. Nah, kekeluargaan di sini apa? Yaitu kekeluargaan ini menggambarkan semangat kebersamaan di dalam mengelola sumber daya ekonomi yang ada di Indonesia. Yang ini nanti digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Kemudian yang kedua, nilai kerjasama itu ada di dalam pasal 33. Yaitu kerjasama di dalam pemanfaatan sumber daya ekonomi yang ada di Indonesia. Dan ini nanti persaingan itu yang harus kita hindarkan. Jadi kita lebih mengutamakan kerjasama. Kemudian yang ketiga, nilai yang ketiga itu adalah gotong royong. Nah, ini identitas bangsa Indonesia itu adalah gotong royong. Sehingga dengan adanya gotong royong ini nanti manfaat dari bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kemudian nilai yang keempat adalah keadilan. Keadilan ini dalam kegiatan ekonomi ini perlu adanya keadilan, sehingga ini nanti diharapkan bahwa setiap pelaku ekonomi ini akan memperoleh bagian sesuai dengan prestasi kerjanya di dalam kegiatan ekonomi. Nilai yang keempat itu yang diharapkan kita nanti adalah kemandirian. Kemandirian berarti kita tidak tergantung dengan bangsa lain, sehingga diharapkan bangsa Indonesia itu dapat swasembada di dalam setiap kegiatan ekonomi. Itu nilainya ada 5, dan ini bisa kita lihat ya, nilai-nilai dasar itu di dalam Undang-Undang Dasar 45 khususnya pasal 33, yaitu ini tadi usaha bersama. Usaha bersama itu dari pasal 33 ya, dari kekeluargaan itu usaha bersama. Jadi perekonomian ini nanti disusun atas dasar usaha bersama antara pemerintah dan juga swasta. Jadi pemerintah dan swasta itu adalah mitra. Kemudian yang kedua, usaha vital itu dikuasai oleh negara. Jadi ini nanti sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara yang digunakan untuk kemakmuran rakyat. Yang ketiga, keputusan tentang APBN harus berdasarkan atas hak dan kedaulatan rakyat yang diwakili oleh anggota DPR. Ini kaitannya dengan penggunaan APBN, berarti ini nanti yang mengesahkan APBN itu nanti adalah anggota DPR. Kemudian tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghasilan. Kemudian yang kelima, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan. Untuk yang kelima tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi ini yang kelima ini ada di UMKM ya. Sekarang dampak demokrasi ekonomi ini terhadap perekonomian di Indonesia itu apa saja? Kan kita lihat ada dampak positif dan juga ada dampak negatif. Dampak positif demokrasi ekonomi. Yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Tadi sudah dijelaskan. Kemudian yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting dan vital bagi negara serta meliputi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
Ini juga positif. Jadi ya, warga negara bebas memilih pekerjaan yang dikehendaki serta memiliki hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kemudian potensi, inisiatif, dan daya kreasi warga negara dikembangkan sepenuhnya selama tidak merugikan masyarakat. Ini termasuk dampak positif. Jadi di Indonesia itu potensi, inisiatif, dan daya kreasi warga negara itu dikembangkan sepenuhnya selama tidak merugikan masyarakat. Jadi diberikan kebebasan. Dampak negatif demokrasi ekonomi. Yang pertama, perkembangan ekonomi modern dan tradisional berjalan tidak seimbang. Itu kalau kita ingin mencari dampak negatifnya. Jadi kita lihat di sini perkembangan ekonomi modern dan tradisional ini berjalannya tidak seimbang. Kemudian pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah untuk mengawasi perekonomian masih lemah. Kemudian dampak negatif lagi, terdapat monopoli atas sumber daya produksi. Nah, dari situ nanti muncullah KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini merupakan dampak negatif dari demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi Pancasila yang ada di Indonesia ini mengacunya pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 serta GBHN. Demikian materi tentang KD 3.2 sistem ekonomi yang ada di Indonesia, yaitu sistem demokrasi ekonomi Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.